Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Sebuah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini, seperti biasa, sebelum kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan menaikkan beberapa pujian. Untuk itu, saya undang jemaat Tuhan yang terkasih untuk menyiapkan hati dan pikiran kita beserta seluruh keluarga kita untuk menaikkan satu pujian, yaitu Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai malam hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk terus bersekutu di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kehidupan kami Tuhan. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sendiri sudah memilihku. Memang Engkau tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku, tapi kepada siapapun memandang saat badai itu datang, itu yang bisa memilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib, karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja Engkau mau. Dan sekarang aku percaya Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan
bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, amin, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita tetap arahkan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa. Ya Yesus, kami datang di hari hadapan Tuhan dalam membawa persoalan kami, Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami bawa korban syukur kami yang terbaik, Tuhan. Kami persembahkan di altar-Mu, Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik
hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan dalam program Mesbah Keluarga. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul, mengapa Tuhan memakai bangsa Babel atau bangsa Mesir untuk menghukum ataupun memberkati bangsa Israel. Ya, namun seperti biasa sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami semua dalam keadaan sehat dan segar setelah penjagaan Tuhan sepanjang hari ini. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami ingin dipuaskan terlebih dahulu oleh firman-Mu yang menjadi penuntun hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap untuk menyambut firman Tuhan, kita katakan amin. Seringkali ketika kita membaca Alkitab, di mana ketika bangsa Israel itu tidak menuruti perintah Tuhan ataupun membangkang terhadap perintah Tuhan ataupun melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan memakai bangsa Babel untuk menghukum bangsa Israel. Ya, dan sebaliknya apabila Tuhan ingin memberkati bangsa Israel, maka Tuhan memakai bangsa Mesir. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa Tuhan memakai kedua bangsa tersebut untuk menghukum ataupun memberkati bangsa Israel? Kalau kita lihat misalnya bangsa Israel yang diserang dan dibuang ke Babel oleh bangsa Babel, dan Tuhan juga memakai Raja Babel yaitu Nebukadnezar untuk menghukum bangsa Israel. Ya, 2 Raja 24 ayat 10. Pada waktu itulah majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Sebaliknya ketika Tuhan ingin memberkati bangsa Israel, maka Tuhan memakai bangsa Mesir. Kita lihat mulai dari perjanjian lama, ketika Abraham misalnya atau ikut Ishak ke Mesir karena adanya bahaya kelaparan. Demikian juga dengan adanya Yakub. Ya, bahkan sampai zaman Yesus pun, ketika Yesus hendak dibunuh oleh Raja Herodes, maka Tuhan menyuruh Yusuf dan Maria untuk mengungsi ke Mesir dengan membawa anaknya. Ya, Matius 2 ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ya, ternyata bahwa Tuhan memakai kedua bangsa tersebut untuk menghukum ataupun memberkati bangsa Israel karena mereka adalah bersaudara. Siapa saudara mereka itu? Mereka adalah keturunan dari Ham. Ya, Kejadian 10 ayat 6. Keturunan Ham ialah Kush yaitu Babylon, Misraim yaitu Mesir, Put dan Kanaan. Ya, inilah pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa di dalam kita bersaudara, kita juga saling harus menegur dan memberkati. Kita tahu bahwa bangsa Mesir atau Misraim merupakan keturunan dari anak Nuh yang bernama Ham. Ya, untuk itulah maka tanah Mesir juga dinamai tanah Ham, dan hal ini dapat kita lihat di Mazmur 105 ayat 23. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Atau di Mazmur 105 juga ayat 26 dan 27. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. 27. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mukjizat di tanah Ham. Ya, atau di 1 Tawarik 4 ayat 40. Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik. Ya, negeri itu luas, aman dan sentosa. Orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. Ya,
Jadi Tuhan memang memberkati bangsa Mesir dengan begitu subur tangannya, dan ini dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Ya, sedangkan bangsa Babel adalah keturunan juga bangsa Ham. Ya, kita ingat ketika Nimrod yang merupakan orang pertama yang paling berkuasa di bumi ini, ya, Kejadian 10 ayat 8 sampai 9. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. 9. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakannya seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Jadi suku Ham dipakai oleh Tuhan untuk menaklukkan atau menghukum maupun memberkati suku bangsa Israel. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena Tuhan pernah memberkati bangsa Ham atau keturunan Ham, maupun juga pernah mengutuk bangsa Ham atau keturunan Ham atau Kanaan melalui Nuh, ya. Kejadian 9 ayat 10. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banjaklah serta penuhilah bumi. Jadi di dalam keturunan bangsa ini ada dua sifat, yaitu yang sifat pertama memberkati dan sifat yang kedua yaitu menghukum, ya. Kejadian 9 ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra adalah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan, ya. Jadi Alkitab mencatat bahwa Ham adalah bapak Kanaan. Artinya Ham adalah pemimpin dari suatu suku bangsa yang cukup besar pada zaman itu. Sebab suku Kanaan itu terdiri dari orang Gergasi, orang Het, orang Yebus, orang Amori, dan seterusnya. Jadi sebenarnya Hamlah yang diberkati Allah, ya. Allah sudah menggariskan bahwa keturunan Hamlah yang akan masuk ke tanah perjanjian. Itulah sebabnya tanah perjanjian tersebut disebut juga dengan tanah Kanaan. Namun sayangnya karena keteledoran Ham yang melihat aurat ayahnya itu, yaitu Nuh, maka keturunan Hamlah yang akhirnya dikutuk oleh Nuh, ya. Kejadian 9 ayat 25 berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Sedangkan bangsa Israel adalah berasal dari garis keturunan Sem, ya, karena Yakub berasal dari keturunan Abraham dan Abraham berasal dari keturunan Sem. Lalu apa maksud Allah memakai bangsa Ham untuk menghukum bangsa Israel? Karena Tuhan ingin mengingatkan bahwa Tuhan dapat menggunakan berbagai cara, bahkan cara-cara yang cukup hina untuk menghukum suatu bangsa yang selalu tegar tengkuk dan membangkang terhadap Tuhan, sekalipun bangsa tersebut adalah bangsa kesayangan atau pilihannya, ya. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, walaupun kita saat ini hidup sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang disayang oleh Tuhan, tetapi kita harus selalu memperhatikan kehidupan kita, karena kalau tidak maka Tuhan akan mempergunakan berbagai cara untuk menghukum kita, sama seperti yang telah Tuhan lakukan tadi terhadap keturunan Ham, ya. Kita lihat bahwa bangsa Ham adalah bangsa yang sudah dikutuk, bangsa yang hina, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan kebanggaan bangsa Israel. Bangsa Israel tentu tahu bahwa suku Ham adalah suku yang dikutuk oleh Tuhan, yang tidak berharga di mata Tuhan. Tetapi Tuhan memperhinakan bangsa kesayangannya, yaitu bangsa Mesir. Dan perbuatan inilah yang dianggap sebagai perlakuan bapak kepada anaknya, supaya mereka tahu bahwa walaupun menjadi bangsa kesayangannya, mereka harus tetap tunduk kepada perintah-perintah Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Pelajaran ini yang harus kita ingat, bahwa walaupun kita sebagai makhluk yang paling disayangi oleh Tuhan, kita tidak boleh besar kepala, kita tidak boleh melanggar firman Tuhan, kita tidak boleh mendukakan hati Tuhan. Dari peristiwa inilah
kemudian ditafsirkan beberapa ayat. Misalnya yang pertama, Tuhan akan menghajar anak-anak yang bersalah. Ibrani 26 ayat 6, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan yang menyesal orang yang diakuinya sebagai anak, ya. Kemudian Tuhan akan menghukum namun tidak membinasakan orang-orang yang berdosa, yaitu kita lihat di kitab Yesaya 42 ayat 3, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ya, atau yang ketiga yaitu tegurlah saudaramu jika ia bersalah, Lukas 17 ayat 3, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang dapat kita cari untuk menyatakan perbuatan Tuhan tadi, nah itu dalam rangka untuk menghukum maupun memberkati bangsa Israel, ya. Dan sebaliknya Tuhan juga dapat memakai bangsa yang dikutuk untuk memberkati bangsa lain. Jadi ketika bangsa Ham atau suku Ham ini menyadarkan bangsa Israel, dari sinilah lahir ayat besi menajamkan besi, yaitu di Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sedangkan Tuhan memakai suku bangsa Ham untuk mempermalukan bangsa yang terpilih. Itu berarti Tuhan dapat memakai siapapun juga, termasuk orang berdosa, untuk menyatakan kemuliaan namanya. Dan ini dapat kita lihat banyak sekali cerita-cerita orang biasa yang dipakai oleh Tuhan, mulai dari Abraham sampai ke Daud. Bahkan keturunan Yesus pun tidak semuanya kudus. Dari mereka ada perempuan-perempuan yang dianggap kotor atau berdosa, misalnya Tamar, Rahab, dan Batsheba, ya, Batsheba. 1 Korintus ayat 1:22. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi semua ayat di dalam Alkitab itu mempunyai dasar atau landasan hukum yang kuat. Memang tidak harus dari ayat di dalam Perjanjian Lama saja yang dikutip, ya, kemudian ditafsirkan menjadi ayat di dalam kitab Perjanjian Baru, tetapi dapat juga atau bahkan hampir setiap kisah di dalam Alkitab itu dapat ditafsirkan ke dalam suatu ayat kalau kita dapat melihat apa maksud di belakang kisah tersebut. Itulah kegunaan merenungkan dan mendalami firman Tuhan. Lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut, ya? Minimal ada 4 hal yang harus mendapat perhatian kita. Yang pertama yaitu tegurlah saudaramu bila ia bersalah, ya. Di dalam aturan menegur tidak harus yang lebih tua itu menegur yang lebih muda. Ham adalah adik daripada Shem. Jadi dalam menegur itu tidak terbatas pada umur, pendidikan, kedudukan, jabatan, dan seterusnya. Yang terpenting adalah menegur dalam rangka menegakkan kebenaran, ya. Kedua, jangan keraskan hati kalau ditegur, ya. Alkitab mengajarkan kepada kita juga sebagai murid-murid Yesus untuk selalu terbuka di dalam menghadapi kritik atau teguran, ya, terutama yang bersifat membangun. Sebab banyak juga orang Kristen yang ketika ditegur langsung merasa tersinggung atau cepat tersinggung, bahkan bisa memakai ayat-ayat lain yaitu untuk melindungi dirinya supaya tidak ditegur atau tidak dikritik kembali, yaitu ayat yang paling paling dahsyat, ya, jangan menghakimi, ya. Kalau ayat itu dikeluarkan, maka orang Kristen yang lainnya pasti biasanya diam, tidak berani lagi berbicara. Padahal kita tahu, ya, menegur dan menghakimi itu adalah 2 hal yang berbeda, ya. Kemudian ketiga itu Alkitab mengajarkan kepada kita untuk selalu tunduk kepada Tuhan, ya. Apapun posisi kita, janganlah kita terlalu membanggakannya sehingga menimbulkan kesombongan bagi kita, ya. Sama seperti bangsa Israel, ya, mereka merasa bangga karena dipilih oleh Tuhan, ya. Mereka juga bisa dihukum oleh Tuhan dengan memakai bangsa yang hina bahkan, ya. Ya, haruslah kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan.
Yang keempat yaitu janganlah kecewa karena keterbatasan kita ya. Tuhan tidak selalu memakai orang-orang yang hebat, orang-orang yang pandai, tetapi di mata Tuhan, Tuhan bisa memakai siapa saja yang menuruti kehendaknya. Dan ingat, tujuannya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan ya. Tuhan tidak memilih karena rupa, karena kepandaian kita, karena keahlian kita dan seterusnya, tetapi Tuhan akan memilih kita sesuai dengan apa yang hendak dinyatakan oleh Tuhan ya. Kalau dia ingin menghina suatu bangsa misalnya, dia dapat memakai orang yang paling hina, sehingga dengan demikian orang yang dihina tadi akan merasa lebih hina daripada bangsa yang terhina tadi ya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita ya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang terus membukakan mata, telinga dan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus memimpin kehidupan kami, agar kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, agar kami selalu dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita baru saja mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita kembali. Kita angkat satu pujian. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut Tuhan, sebab Engkau besertaku. Tongkat dan gadang yang merupakan penghiburan bagi kami Tuhan. Haleluya. Amin. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Terima kasih Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu melimpah Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus.
Inilah pujian yang terakhir untuk program Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Jemaat yang terkasih, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terpujilah nama Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pintu yang dibuka oleh tidak tertutup oleh siapapun juga. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kau semua yang baik Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau pasti membuka jalan buat umat kesayangan Tuhan. Biarlah berkat-Mu terus memberkati kami semua umat Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, agar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. The Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkness night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Thank you, Lord. If I look to Him and pray, darkness night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. Demikianlah ibadah Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan, tentu pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.